Jangan ketua terlihat sebagai stempelnya wakil ketua. Sebenarnya wakil ketua yang dominan. Iya. Nah, ini bagi saya keterlaluan dalam sistem sehingga tidak bisa dikatakan Indonesia gelap. Iya. Pecat 3 orang. Siapa tuh, Bang? Doni Anwar, LBP, Lombok Pangaribuan siapa gitu, LBP lah, bukan LBP yang lain ya. Dan Mayor Teddy. Ini bukan yang letkol ya, mayornya, yang mayornya. Jadi 3 orang ini aja. Doni Anwar sama LBP sama Mayor Teddy. Oke, kembali lagi di Parlemen Watch. Jumpa lagi dengan saya Arif dari IPC. Mungkin teman-teman yang sebelumnya di 2 episode kita sudah bertemu, dan kali ini ada nih di mana-mana Bang Ferry tamu spesial gitu. Di mana-mana spesial. Kayak nasi goreng ya, iya, pakai telur. Jadi kalau diibarat kata nih, Bang Ferry udah kayak martabak tapi spesial gitu. Semua orang suka gitu. Nah, cuman aku baru tahu Mas Arif. Gimana, Bang? Menyebut IPC itu IPC. Oh iya, enggak sih. Karena singkatannya panjangan bahasa Inggris kan? Iya. Penyebutannya harus IPC. Harus IPC. Tapi sebenarnya sih enggak gitu. Karena aku ini di SMA itu kan IPA sama IPS. Iya, IPS. Jadi harus IPC. Oh ya, ilmu pengetahuan campuran. Iya, kadang semua orang bilang IPC ini kayak dulu waktu daftar kuliah gitu. IPC. Jadi sebenarnya kalau nama podcastnya kita... Emang masih ada angkatan daftar kuliah campuran? Waktu zamanku ada, Bang. Masih kan? Masih. Sekarang, aku tanya sekarang. Oh, kalau sekarang enggak kayaknya. Kalau sekarang enggak ya? Beda lah. Yang Gen Z gitu. Gen Z, tolong. Kalau saya tolong kan di Gen Z. komentar dijelaskan. Iya. Kalau sekarang kayaknya enggak deh. Apa prodinya bebas kalau mau masuk. Karena kan udah enggak ada IPS ya. Nah, nggak ngerti mereka. Dirimu nggak ada ya? Ada, dulu masih ada. Ada ya? Oh. Oke. Tergolong tua. Di sini Bang Ferry nggak tak suruh ngomongin yang lagi rame, ijazah palsu. Waduh. Terus kita nggak, ya pokoknya ya nanti kalau nyerempet dikit Prabowo atau Jokowi ya bisa lah gitu. Tapi di sini khusus untuk menggiring Bang Ferry untuk mengkritik anggota DPR yang sekarang lagi ngerjain RUU beberapa kontroversial gitu. Nah, kali ini Bang Ferry mungkin bisa bercerita, Bang. DPR kali ini itu gimana sih, Bang? Maksudnya periode sebelumnya sampai sekarang yang masih baru berapa sih? 100 hari ya? Iya. Nah, 100 hari kerja nih. Bang Ferry kemarin mengkritisi 100 hari kerja presiden, sekarang coba kritis di DPR. Kalau DPR berarti sekarang sudah hampir 200 hari ya? 200. Sudah hampir ya sekitar itu lah ya. Hampir mendekati 200 hari. Dari awal Oktober kan itu? Iya, Oktober. Ini bulan apa sih? Oktober, November, Desember, Januari, April. Februari, Maret, April. Iya. Kali 30. Ya udah 100 lebih. Ya, 180. Ya 180. 180-an hari. Sejauh ini kalau mau dibilang dengan bahasa tone yang positif, Mas Arif, konsisten. Konsisten ya? Konsisten tidak berkembang. Karena kalau kita evaluasi DPR sebelumnya, kan problematikanya sama. Terlalu banyak ketertutupan dalam pembahasan undang-undang. Bahkan kalau kita perhatikan 5 tahapan pembentukan undang-undang, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, dan pengundangan, 3 ini kan faktor penting nih menurut putusan MK 90. Iya. DPR harusnya terbuka dalam seluruh ruang sosialisasi kan. Ya. Baru direncanakan sosialisasi. Baru disusun sosialisasi. Dibahas sosialisasi. Itu sama sekali nggak ada. Di tahapan sangat tertutup. Lebih banyak formalistik. Dan ada rencana ke depan juga DPR sekarang kan mau lebih formalistik. Satu pembahasan di DPR, satu pembahasan di kampus sudah selesai. Itu partisipasi bermakna. Oke. Nah, jadi konsisten kalau di ruang sosialisasi tidak ada sosialisasi yang bermakna. Oke.
Nah, soal naskah akademik juga masih sama. Ya. Kan kita berharap setiap undang-undang itu ada kajiannya tuh. Betul. Supaya Mas Arief membaca bingung, cari referensi ya. Wah, kita ketinggalan dari DPR kita nih gitu. Nah, ini naskah akademiknya itu misteri. Oke, benar. Bahkan di MK saja Mas Arief, kalau Mas Arief ingat di beberapa tahun yang lalu, MK itu sempat konsisten menanyakan, ini naskah akademiknya mana? Oke. Kan di dalam naskah akademik langsung rancangan undang-undang kan? Satu paket itu. Ditanya begitu oleh MK, oh yang mulia besok sidang berikutnya kami akan hadirkan naskah akademik. Sidang berikutnya nggak ada. Terus perkara yang lain ditanya juga tidak ada. Oke. Dari MK pun akhirnya kecapean menghadapi konsisten DPR. Tidak ada naskah akademik ini. Akhirnya sampai sekarang MK tidak diminta lagi. Padahal itu penting menurut kita. Oke. Berapa sih di antara kita teman-teman IPC yang pernah dapat naskah akademik saat proses pembahasan? Ya, kalau terakhir RUU BUMN, terus TNI sih enggak ya? Enggak ya? Iya. Jangan bersedih, karena bukan IPC sendirian. Kita semua tidak dapat, bahkan sampai hari ini, khusus untuk Undang-Undang TNI, walaupun sudah ada nomornya, itu tidak ada sosialisasi resmi, penyebarluasan secara resmi. Tapi ada Bang, katanya disebarkan militernya datang ke kampus-kampus sekarang. Dalam konteks sosialisasi kemarin. Itu penerimanya agak gemetar gitu. Ya itu problematika yang berulang ya. Baik di pembentukan maupun pasca pembentukan sebenarnya harus ada. Kalau kita lihat itu yang kurang. Ketiga, problematika DPR kita, gagasan itu tidak membumi dari konstituen mereka. Saya ambil contoh ya. Perubahan beberapa undang-undang, kalau Mas Arief coba lihat ya, kan ada beberapa tuh ya. Pilkada rencananya kemarin, lalu TNI, Danantara, BUMN. BUMN. Itu kan hampir bisa dikatakan tidak dibahas di dalam kampanye. Iya sih. Anggota DPR nih ya. Nah, dari mana kemudian asal-usul perubahan undang-undang itu kalau bukan aspirasi publik? Mungkin orang pihak ketiga. Jangan-jangan ada pihak lain yang suka kan, yang kemudian memberikan kepada DPR kita. Ini problematika bahwa ada jembatan yang putus dalam pembentukan undang-undang berupa aspirasi publik kepada anggota DPR yang mewakili mereka. Nah, itu bagi saya masalah serius itu. Kalau anggota DPR tidak mewakili konstituen yang mereka pilih. Nah, ini memang pekerjaan berat nih untuk penyaluran aspirasi dan lain-lain. Nah, sekaligus juga membahas bagaimana pemilu, sesuatu yang tidak mereka kampanyekan, ternyata malah muncul. Jadi jangan heran kampanye-kampanye kita itu sifatnya monoton, lalu yang dibahas itu bagi-bagi sembako pasti, karena itu mereka bilang taati Pancasila, lebih alim lah, sampai urusan kealiman orang juga dibahas, karena mereka tidak tahu apa yang mereka mau sampaikan, jadi makanya mengambang. Itu sebabnya apa yang mereka sampaikan tidak pernah menjadi produk legislasi, padahal pekerjaan inti DPR itu buat undang-undang, Mas Arief. Betul. Kalau dalam sistem presidensial, pekerjaan cuap-cuapnya itu malah pekerjaan kedua. Pekerjaan utama adalah to legislate, ya, karena itu namanya legislatif. Beda dengan di sistem parlementer, namanya parlementer. Karena sistem kita presidensial, namanya legislatif. Pekerjaan intinya adalah buat undang-undang. Jadi dua fungsi yang lain, kan ada 3 fungsi itu. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi undang-undang, legislasi, buat undang-undang. Yang dua ini berkaitan dengan legislasi juga sebenarnya. Budgeting kan dibuat dengan undang-undang. Makanya fungsi budgeting dikasih ke mereka. Karena buatnya melalui undang-undang. Fungsi pengawasan kan pengawasan pelaksanaan undang-undang. Nah, karena 3 fungsi ini intinya adalah buat undang-undang,
maka cara kita ngukur anggota DPR itu produktif, baik, jujur dan segala macam, itu sejauh mana dia buat undang-undang dengan benar. Oke. Oke. Bang, tapi sepanjang Abang melihat DPR sekarang nih Bang, yang fungsi pengawasan dan anggaran ini, khususnya ada keterkaitan dengan legislasi ini, sudah berjalan belum sih Bang? Misalkan undang-undang yang kemarin, yang sempat ramai itu apa? Cipta Kerja ya. Yang tahun sebelumnya, ya, periode periode sebelumnya. Nah, apakah itu DPR sudah berjalan dalam hal pengawasan undang-undangnya dan sebagainya gitu? Apalagi sudah banyak kritik publik gitu kan soal undang-undang Cipta Kerja. Saya agak takut kalau sebenarnya kalau kita ungkap ya, kita bedah undang-undang Cipta Kerja itu, ternyata nggak ada yang jalan. Iya ya. Padahal ributnya ampun-ampunan ya. Iya benar Bang. Mau mau perang aja ya. Nah, karena apa yang digagas ya untuk menyederhanakan lapangan pekerjaan, bisnis entity dan segala hal ya, itu terbentur dengan keadaan dunia global yang luar biasa ya. Nah sekarang kan kalau kita mau evaluasi ini, mudah-mudahan teman-teman ekonomi nih evaluasi dampak undang-undang Cipta Kerja bagi ekonomi kita itu seperti apa, stabil atau tidak atau bagaimana. Tapi saya merasa hampir bisa dikatakan undang-undang itu adalah undang-undang yang tidak berguna kecuali untuk menyiksa teman-teman buruh. Gitu. Tapi kan pasca ada putusan MK yang terbaru itu memandatkan DPR untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Cipta Kerja itu ya Bang. Tapi kan teman-teman masih mempertanyakan itu ya. Karena beberapa kebijakan teknis kan membingungkan. Satu, dulu diperdebatkan bahwa peraturan menteri ini zalim gitu ya. Basisnya undang-undang Cipta Kerja. Ada yang mengatakan nggak bisa, basisnya undang-undang Pemda gitu ya. Nah itu diperdebatkan macam-macam segala macam. Nah begitu kemudian beberapa klaster dikeluarkan, dampak teknisnya kadang-kadang nggak ngikutin. Ada dulu sebelum diubah, dampak teknisnya berbeda, terutama DKI Jakarta. Ingat oh iya, DKJ. Nah ini perbedaan-perbedaan yang kemudian juga perlu dievaluasi, dilihat dampaknya, dan harusnya itu tugas parlemen kan. Betul. Kan ada post legislative scrutiny ya, pengawasan pasca pembentukan undang-undang. Nah saya nggak lihat itu dilakukan oleh DPR, termasuk oleh DPR sekarang. Iya, yang sekarang harusnya sekarang juga melakukan itu. Karena sudah heboh dengan banyak hal, Mas Arif. Betul, Bang. Dan antara kan perlu juga dilihat-lihat. Sama ini, Bang. Kalau kita pantau ya selama ini dari PC, itu kan ada 3 undang-undang yang di luar prolegnas nih, Bang. Yang dibahas. Tiba-tiba muncul katanya kumulatif terbuka. Nah, fenomena menarik nih, Bang. Maksudnya, kalau kumulatif terbuka, kalau nggak salah kan pas keputusan MK ya, memandatkan untuk DPR memperbaiki yang sesuai dengan putusan MK. Nah, menurut Abang, kayak undang-undang BUMN, terus katanya TNI juga katanya masuk kumulatif terbuka, tapi kita cek datanya nggak ada gitu. Terus, satu lagi kemarin terakhir. Nah, lupa pokoknya 2 undang-undang yang kontroversial inilah ya. Polri ya, mau dibahas. Nah, Polri juga. Nah, Polri tapi masuk prolegnas kan? Masuk prolegnas, yang kumulatif terbuka, Bang. Lupa saya satu lagi apa ya. Tapi 2 inilah case ini, Bang. Ya. Menurut Abang ini fenomena apa, Bang, DPR kumulatif terbuka ini? Pilihan peristilahan kumulatif terbuka itu memang ada di Undang-Undang 12 kan ya, dan turunannya. Terutama kalau ada perubahan dari melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kebutuhan masyarakat dan lain-lain ya, sesuai dengan ketentuan itu. Tapi kumulatif terbuka ini lebih kepada kepentingan politik. Begitu kepentingan politik masuklah daftar undang-undang dari langit ke-7 itu, lalu mereka akan menggunakan pilihan diksi kumulatif terbuka. Tapi kalau usulan dari masyarakat ya, atau berbagai kepentingan publik ya,
itu mereka akan disiplin dengan prolegnas dan lainnya. Jadi ini problematika juga apa alat ukurnya ya. Sehingga kemudian beberapa undang-undang itu masuk demikian saja. Padahal maksud kita untuk menyusun gagasan program legislasi berjangka itu ya, itu menertibkan anggota DPR untuk tidak membuat undang-undang berdasarkan kepentingan politik semata. Nah, faktanya ya diksi kumulatif terbuka itu masuk membuka ruang semacam kunci Inggris lah untuk kemudian membuat kepentingan politik bisa masuk dalam berbagai cara. Ya. Tapi itu bagian dari dampak dari penguatan sistem presidensial nih Bang. Maksudnya kayak presiden nih atau pemerintah cawe-cawe gitu ke DPR. Ya kita lihat DPR kita tuh kayak stempel aja gitu dalam konteks ini ya, dalam undang-undang ya. Waktu perubahan undang-undang dasar kan gagasannya mau memurnikan sistem presidensial. Maknanya sebenarnya tegas bahwa masing-masing lembaga negara sudah punya kamar masing-masing terpisah gitu ya. Memang tidak bisa dikatakan terpisah itu sama sekali, tidak ada peran lembaga negara lain sebagai kontrol ya, karena kan sifatnya kan checks and balances ya. Dia seimbang, setara, berbeda fungsi tetapi saling mengawasi. Itu maknanya kerja buat undang-undang adalah kerja DPR sesuai pasal 20 kan. Kekuasaan membentuk undang-undang adalah kekuasaan DPR kan gitu. Pemerintah di pasal 4 kekuasaan birokrasi, kekuasaan memerintah kan. Tapi disertasinya Prof. Saldi bilang pasca perubahan undang-undang dasar, eksekutif heavy di dalam pembentukan undang-undang itu masih terasa. Kalau kita contohkan 5 tahapan pembentukan undang-undang, 5-5-nya ada di presiden. Di presiden. Sementara dari 5 itu hanya 4 yang DPR ya. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan. Persetujuan bersama. Ini 4-4-nya ada DPR dan pemerintah. Tapi pengundangan peran pemerintah. Plus ditambah Perpu, PP, Perpres, Permen, semuanya wilayah eksekutif. Jadi beratnya ternyata di eksekutif. Padahal kalau mau ini sistem presidensial murni seperti yang kita bahas tadi, mestinya kekuasaan bentuk undang-undang diserahkan ke DPR. Ada beberapa contoh. Di Amerika, pembentukan undang-undang itu tidak disentuh oleh pemerintah kecuali hak veto. Jadi ketika sedang mau bahas, sedang nyusun, presiden veto tuh supaya gagal. Tapi veto itu bisa dibatalkan oleh Senat atau House kalau mereka bisa mengumpulkan suara tertentu untuk menggagalkan veto presiden. Jadi check and balancesnya di situ. Di sana ya, check balancesnya ada di veto, tetapi kekuasaan harus tetap ada di parlemen, di legislatif, sehingga mereka bisa membatalkan veto presiden. Kalau mereka, kalau Senat, kalau tidak salah 2/3. Jadi anggota Senat mau menggagalkan veto presiden terhadap sebuah undang-undang, mereka kumpulkan suara 2/3, batal itu veto. Nah itu konsep Amerika bahwa kekuasaan itu masih ada di lembaga legislatif. Ada contoh Jepang juga menarik itu. Jepang itu bukannya parlementer ya Bang, Jepang ya? Jepang parlementer, tapi saya mau ambil konsep pembentukan undang-undangnya. Yang menarik itu mereka punya biro legislatif masing-masing. Biro legislasi parlemen sama biro legislasi pemerintah. Kalau di pemerintah, mereka itu tugasnya membuat kesinambungan. Samalah sebenarnya. Tapi yang menarik, supaya kekuasaan pemerintah tidak terlalu jauh seperti di Indonesia, bisa Perpu, PP, Perpres, dan lain-lainnya itu. Kalau buat undang-undang, semuanya itu satu rangkai. Jadi, undang-undang, PP-nya apa, lalu peraturan menterinya apa. Jadi begitu sah jadi undang-undang sudah ada PP dan permennya. Sepaket. Satu paket. Kenapa? Supaya tidak main hal yang aneh-aneh setelah buat undang-undang, dibuat permennya beda lagi. Beda banget. Apalagi di Indonesia kan kementeriannya
bersentuhan tuh. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Lingkungan Hidup, Pertambangan tuh bersentuhan karena objeknya desa. Jadi mereka buat permen masing-masing, itu membingungkan tuh Mas Ari. Itu mereka ubah. Jadi memperkuat juga unsur tugas lembaga perwakilan. Jadi di presidensial kelihatan penguatannya, juga dibatasi, bahkan di dalam sistem distribusi of power pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan seperti parlemen Jepang. Penguatan lembaga legislatif juga terjadi dalam pembentukan undang-undang. Nah di Indonesia, nggak ditentukan istana tapi namanya DPR. Jadi istana akan bilang begini, ya itu kan usul inisiatif DPR gitu. Padahal kita tahu lah ya, tanpa peran presiden ya nggak jadi itu barang. Tapi model kita ini sebenarnya niru siapa sih, Bang? Kita itu kalau sudah rusak begini biasanya rekayasa sendiri. Kreativitas sendiri itu. Bang, ini di DPR lagi fenomena menarik juga nih, Bang. Ada juga satu pimpinan mengendalikan semua legislasi yang ada di DPR. Khususnya di kamar-kamar komisi ya. Wakil ketua kalau nggak salah. Wakil ketua kalau nggak salah. Inisialnya siapa? Tahu lah teman-teman lah ya. Doni Anwar manggil. Don. Ya panggilan dia kan. Nama panjangnya Doni Anwar. Nah, menurut Abang, apakah ini bagus Bang untuk praktek legislasi atau praktek di DPR seperti itu? Saya yang salut sama pejabat Indonesia itu kemampuan mereka merusak sistem itu. Orang yang sama itu juga merusak sistem di eksekutif kan. Saya contohkan ini sebelum kita bicara peran dia di legislatif ya. Waktu mau penyusunan kabinet, beliau ini juga yang menyambut calon-calon menteri. Waktu pengumuman kabinet, dia juga ada di belakang presiden. Waktu orang di kabinet bermasalah, dia juga yang ngoreksi. Dia menyampaikan itu bukan program presiden, itu program menteri itu sendiri. Loh, dia ini statusnya apa? Perdana Menteri kali Bang. Menggantikan Perdana Menteri yang lama. Nah ini sebenarnya tindakan yang merusak sistem. Jadi pejabat negara itu harus tahu dalam sistem presidensial itu ruang-ruang kerja itu sudah dibagi. Nah khusus beliau ini itu merusak semuanya ya, merusak di eksekutif dan juga di lembaga legislatif, apalagi karena dia wakil ketua dan dia akan sangat mempengaruhi banyak hal. Bisa kita lihat ya, pembahasan undang-undang pemilu kada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kan peran beliau juga. Bahkan itu unik sekali Mas Arief. Dia tegas sekali harus diubah, putusan MK ini salah nih, gitu kata dia ya. Lalu orang ribut se-Indonesia sampai demo besar-besaran. Mempertahankan putusan MK, ini bagus juga bagi MK. MK yang dibenci, akhirnya MK yang disayang. MK yang disayang sekarang. Lalu orang demo besar-besaran, malamnya saya dengar ya berdasarkan berita, atas perintah presiden, dia bilang akan dibatalkan. Tapi paginya dia bilang, siapa yang bilang batalkan? Masih dievaluasi. Jadi dia ngomong aja tabrakan satu sama lain ya. Dan itu bagi saya tidak sehat ya, apalagi harusnya ketua DPR melakukan evaluasi internal pimpinan, mana yang kerja masing-masing itu ada. Jadi jangan ketua terlihat sebagai stempelnya wakil ketua. Sebenarnya wakil ketua yang dominan. Nah ini bagi saya keterlaluan dalam sistem. Dan itu sebabnya ya, entah direspon bercanda oleh istana atau tidak. Saya bilang, kalau Pak Presiden mau mengevaluasi pemerintahannya, sehingga tidak bisa dikatakan Indonesia gelap, pecat 3 orang. Siapa tuh Bang? Doni Anwar, LBP, Lombok Pangaribuan siapa gitu, LBP lah, bukan LBP yang lain ya. Dan Mayor Teddy. Ini bukan yang letkol ya, mayornya. Jadi 3 orang ini aja. Doni Anwar sama LBP sama Mayor Teddy. Bagi saya itu pembuktian bahwa kerusakan sistem seperti ini
diperbaiki oleh presiden, termasuk kerusakan yang diciptakan oleh Pak Wakil Ketua. Iya. Tapi dengan fenomena wakil ketua apa namanya seperti kalau main futsal itu Total football. ya, atau bola Belanda total football ya. Dia di mana-mana posisinya, padahal posisi wakil ketua ini itu posisinya sebagai bidang Polhukam gitu. Tapi enggak, dia tiba-tiba masuk ke BUMN. Itu kan bidangnya wakil ketua yang lain gitu. Nah, Bang, fenomena kayak gini nih parpol diem aja gimana sih, Bang? Ya, karena itu imbas dari tidak adanya oposisi yang kuat. Ya. Nah, kita bicara oposisi nih. Karena itu tidak ada upaya mengendalikan sistem agar berjalan dengan baik. Ya. Misalnya kalau sudah cawe-cawe kemana-mana, harusnya kan dilapor ke mahkamah. MKD lah ya. MKD ya, Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, ini kan tidak ada. Ya. Semua pada takut kan. Iya. Ya, pada dasarnya kita kan takut juga, makanya jadi Doni Anwar gitu kan begitu ya. Nah, bagi saya itu tidak sehat, harusnya ada oposisi yang melaporkan atau ada mekanisme publik bisa mempertanyakan itu. Nah, sejauh ini kan suka-suka. Kalau terlalu powerful kan tidak ada laporan MKD. Tapi kalau ada lawannya pasti dilaporkan. Nah, ini problematika bagi saya. Ya. Dan membuat DPR jadi tidak sehat. Kesannya presiden powerful ya karena orangnya mengendalikan banyak hal. Tapi sebenarnya disinilah presiden jadi terlihat lemah. Karena presiden harusnya mampu ya mengatur permainan sesuai dengan kehendak konstitusi. Sehingga dia tampil dengan program dan keberhasilan dalam membangun sistem birokrasi. Kalau dia tidak percaya diri ya begini. Jadi ciri-ciri ciri-ciri presiden tidak percaya diri itu dia mau menguasai semua orang. Jokowi kan nggak percaya diri sebenarnya. Dia mau menguasai semua orang, mengendalikan semua orang, memakai alat aparatur negara untuk kepentingan. Nah, ini di sini bisa diketahui ini presiden tidak akan pernah bisa menjalankan roda pemerintahan dengan prestasi. Nah, tapi dengan nakut-nakutin ya. Gitu ya. Tapi Kang, kembali lagi soal oposisi nih Bang. Cocoknya ini Indonesia seperti apa sih Bang model oposisinya? Karena kan kalau di Amerika jelas ya partainya di parlemen 2 doang kan. Terus kalau misalkan Indonesia banyak gitu. Dan nggak dapat juga insentif untuk oposisi di Indonesia gitu. Ya, saya mau evaluasi agar publik tidak salah paham dalam melihat konteks Amerika ya. Amerika itu tidak pernah 2 partai, itu satu. Partai banyak sekali di Amerika. Pokoknya yang aneh-aneh ada semua di partai Amerika. Partai Hijau ada, Partai Komunis ada. Vokalis siapa namanya? Kanye West aja nyalon presiden. Itu calon presiden independen bahkan itu ya. Partai banyak sekali, partai. Cuman memang 2 partai besar. Karena mereka punya tradisi 2 partai besar ini mengelola seluruh kepentingan publik. Jadi kalau Partai Hijau mau berupaya mendekati partai tertentu, mentok gitu ya, dengan kepentingan mereka masuk ke partai yang lain. Mereka akan bangun koalisi di sana. Jadi anggota-anggota mereka yang berada di Senat atau DPR, mereka arahkan ke sana. Misalnya konservatif ya, partai konservatif. Kalau tidak nyaman dengan republik yang konservatif, karena kebijakan mereka ternyata tidak sesuai dengan haluan partai konservatif, mereka bisa pindah ke Demokrat. Jadi mereka memainkan perang political swing, yang kemudian political swinger ya, yang memainkan arah kebijakan dengan baik sebenarnya. Jadi tidak pernah 2. Nah, kenapa mereka menempatkan 2 partai besar sebagai gambaran supaya publik jelas pemilih mau milih siapa. Kalau hari ini Republik tidak benar dengan berbagai partai-partai turunannya di dalam itu, ya mereka pindah ke Demokrat. Bahkan bisa di pemilu sela ya, mereka bisa mengkritik kerja-kerja parlemen. Kalau Demokrat nggak benar, mereka perbanyak tuh Republik. Kalau Republik nggak benar, mereka perbanyak Demokrat. Lebih cair lah ya. Iya, atau dikerjain di pemilihan gubernur misalnya. Jadi pemilih punya bargaining politik tersendiri.
Belum lagi di negara-negara seperti California ya, Californian Demokrasi. Kan mereka bisa pecat itu anggota parlemen mereka. Jadi ya coba kalau kita punya kewenangan memecat ya, yang Doni Anwar tadi bisa dipecat publik itu bisa tapi kan kita nggak punya kewenangan itu. Relasi kita dengan dengan wakil kita terputus setelah pemilu. Karena tidak ada cantolannya. Cantolan itu hanya kepada ketua partai. Jadi oposisi karena kepentingan publik juga akan sulit diciptakan. Nah, ini gara-gara partai juga karena berbagai kepentingan, akhirnya mereka takluk dengan berbagai hal ya. Salah satunya dengan kasus-kasus. Ya. Apa yang terjadi dengan teman-teman PDIP kan menunjukkan itu. Kalian jadi oposisi, sekjen kalian masuk. Gitu ya. Kasus-kasus kalian muncul gitu ya. Saya dan teman-teman PDIP ini kan 10 tahun berbeda pendapat nih. Sekarang? Selama Jokowi. Sekarang saya pikir mungkin tidak soal pendapatnya yang berbeda, tapi saya termasuk yang standing ya. Untuk urusan tidak boleh partai yang seperti PDIP mau masuk oposisi ragu dihancurkan. Tidak boleh. Karena begitu PDIP hancur, kita nggak ada oposisi. Itu akan merusak demokrasi. Jadi tidak urusan akan sama pendapatnya. Saya belum melihat tuh ada pendapat yang betul-betul kuat dari PDIP sebagai oposan ya. Tapi ya gimana mau kuat kalau kemudian ancamannya berlangsung. Ngeri ya. Bahkan kan sebenarnya udah terungkap tuh Pak Effendi Simbolon bilang harusnya PDIP berterima kasih karena Pak Jokowi lah kasus Pak Hasto bisa 4 tahun tidak muncul. Lah itu sudah obstruction of justice, merusak oposisi, ketahuan di sana semua. Dan itu kita biarkan gitu ya. Itu bagi saya menyedihkan. Harusnya kita bersuara lantang untuk melindungi oposisi. Tapi oposisi juga harus sadar diri bahwa kenapa publik tidak bersuara lantang? Karena partai oposisi selama ini meninggalkan mereka. Nah, itu harusnya ada hubungan mutualisme politik ya, yang harusnya dijaga gitu. Nah, Bang, ini mumpung katanya fenomena lagi undang-undang pemilu nih kan katanya mau direvisi nih, Bang. Nah, dan juga nggak tahu partai politik dan sebagainya katanya mau dijadiin satu omnibus atau apalah bentuknya itu. Nah, menurut Abang, apakah ini jadi angin segar ya, Bang, untuk ya DPR ke depan atau sistem politik kita ke depan gitu? Ya, seingat saya teman-teman Perludem, IPC, Pusako, dan banyak teman-teman di ruang pemilu demokrasi ya, itu sepakat bahwa tahun pertama adalah tahun perubahan undang-undang politik. Saya nggak tahu kalau IPC sekarang ya. Sama sih. Saya pikir masyarakat sipil tidak berubah ya. Tapi mungkin sebagian besar masyarakat sipil tidak terlalu percaya diri bahwa itu akan benar-benar dilakukan parlemen dan pemerintah. Mengubah di tahun pertama supaya pemilu menjadi fair. 1 tahun 2025 ini kan tahun pertama nih. Harusnya seluruh paket undang-undang politik yang masuk di prolegnas diubah. Undang-undang partai, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Kalau yang lain ada yang menambahkan beberapa undang-undang lain ya, yang harusnya menjadi satu undang-undang omnibus. Kalau bahasa ke publiknya harus dihindari ini penyebutan omnibus, nanti salah paham. Teman-teman menyebutnya kitab undang-undang pemilu. Karena omnibus Cipta Kerja itu beda omnibus konsepnya dengan omnibus ini. Ini kan satu tema, pemilu, pilkada, partai politik. Jadi ini digabung karena pilkada adalah rezim pemilu, sementara peserta pemilu kan partai politik juga harusnya satu. Nah, apakah kita harus mengubah sekarang supaya fair? Yes, harusnya sekarang, Mas Arief. Kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga, apalagi tahun keempat, semua motifnya politik. Kalau mau DPR dan pemerintah bertarung di MK karena dikritik tahun ini nih,
sehingga kemudian ada fase yang tidak berubah-ubah saat proses sudah jalan, tahapan berjalan. Jadi begitu tahapan masuk, ada yang GR, nanti ketentuannya lain lagi. Dari 40 bisa 35 tahun itu kan berubah ketika menjelang 1 tahun ya. Nah itu tidak elok sebenarnya. Nah apakah kemudian sanggup atau tidak sanggup ini lain lagi. Apakah ada kepentingan atau tidak kepentingan lain lagi nih. Saya merasa ada banyak kepentingan partai sehingga akhirnya gagasan yang sudah masuk prolegnas tahun ini tidak terlihat pembahasannya, Mas Arief. Sama sekali tidak terlihat. Padahal semestinya jalan. Saya dan teman-teman mengusulkan, saya pikir teman-teman IPC juga bagian dari itu, untuk segera dibahas. Dan atau masyarakat sipil membuat naskahnya sendiri dan kemudian membahasnya di masyarakat. Nah, kalau perlu di GR itu semua ke MK ya. Semua pasal-pasal yang di undang-undang sebelumnya ya, Bang. Tapi apa, Bang, fundamental yang harus diperbaiki oleh parlemen ya, atau mungkin oleh presiden gitu soal sistem politik kita, Bang? Saya perlu concern di penyelenggara pertama, supaya pertarungan adil, wasit kan harus adil, Mas Arief. Jangan wasitnya itu wasit MU atau Juventus ya. Saya penggemar MU nih ya, jangan salah paham. Karena orang merasa kan wasit kalau sudah wasit MU, Juventus, Real Madrid, Barcelona ragu nih. Karena ada jiwa-jiwa MU dan yang lain-lainnya itu. Jadi akhirnya pertarungan tidak jadi menarik karena perdebatan soal keadilan wasit. Itu sama dengan wasit Indonesia Bahrain lah ya. Itu ya. Itu akan membuat orang kecewa. Nah, wasit itu harus baik. Nah, wasit kita punya kecenderungan kalau tidak temannya DPR ya, partai atau juga organisasi masyarakat ya. Harus ada NU-nya, harus ada Muhammadiyahnya, harus ada HMI-nya, harus ada GMNI-nya, harus ada IMM-nya. Kan capek ya kalau pembagiannya atas dasar konsep begitu. Harusnya penyelenggara betul-betul adil, bersih dari berbagai kepentingan. Hari ini teman-teman Ormas dan teman-teman partai mulai sadar nih. Konsep yang lama ini hanya membuat pertarungan berjalan sesuai kemampuan siapa yang mampu menempatkan orang-orang. Bukan kemampuan politik seperti apa pemilu ini bisa berjalan. Tapi teman-teman partai tidak berubah. Jadi mereka sadar ini nggak asik nih pertarungan begini. Karena teman-teman partai tidak berubah, teman-teman Ormas juga tidak berubah. Karena ya udah pokoknya kirim teman-teman kita. Kan teman-teman kita juga banyak ya di Ormas, tetapi kita merasa itu tidak tepat, merusak. Nah, oleh karena itu ini perlu diperbaiki karena pengalaman kemarin-kemarin kayaknya sudah cukup untuk diperbaiki. Boleh teman-teman Ormas, tapi memang kapasitasnya di bidang pemilu banyak gitu kan. Kedua, selain penyelenggara, sistem. Ini sistem pemilunya. Sistem pemilunya harus dirapikan. Kan ada perubahan ya di putusan MK ya. Baik itu parliamentary threshold-nya dihapus, maupun ambang batas pencalonan yang juga dihapus. Pencalonan presiden juga dihapus. Lalu apakah itu tepat sistem penghitungannya begitu ya? Kalau memang mau konsisten nggak apa-apa karena nggak ada sistem penghitungan ya. Konversi suara itu yang akan sempurna. Tapi syaratnya konsisten. Kita nggak boleh ubah-ubah sampai kapanpun. Nah, gitu kalau untuk itu. Sehingga nggak ini. Terus komposisi provinsi kan berubah, Mas Arief. Sehingga sistem akan sangat berdampak. Nah, kalau perlu diingat di sistem itu verifikasi administrasi dan faktual partai peserta kemarin kan curang semua itu. Iya, nggak ada wasitnya sih kalau aku lihat. Itu curangnya besar-besaran, ketahuan, tapi nggak malu begitu ya. Termasuk juga keterbukaan sistem di publik. Ini sistem sudah diperbaiki, biaya tinggi, mahal-mahal, nggak dipakai.
Kemarin PSU hasilnya nggak terbuka. PSU pilkada kemarin kan, sudah diulang makin tidak terbuka kan, aneh. Nah, sistem juga diperbaiki total, peserta, penyelenggara, sistem peserta. Oke. Partai politik juga harus berbenah. Apakah peserta harus punya 100 kantor, 75 kantor, 100 kantor di provinsi, 75 di kabupaten, 50 di kecamatan, atau memang orang dibebaskan berpartai yang kemudian dibatasi adalah kemampuan mereka untuk ikut pemilu. Nah, kan tidak harus ini ya, punya partai itu kan artinya hanya orang kaya yang boleh punya partai. Ya, orang biasa juga. Ya, yang peserta akhirnya orang biasa, orang ini susah. Yang terakhir menurut saya adalah sistem hukum, penegakan hukumnya. Kemarin tuh menurut saya berantakan. MK kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus. Jadi kalau intervensi politiknya sedikit, MK bagus lah. Begitu tinggi, kacau lagi. Karena 9 orang ditekan, banyak orang kan susah juga ya. Nah, ini perlu diperbaiki. Belum lagi apakah satu pintu atau tidak satu pintu, kebanyakan pintu. Nah, ini apa Bang yang satu pintu? Satu pintunya seluruh problematika pemilu di satu pintu aja. Oke. Kan dulu kan ada gagasan pengadilan pemilu ya. Satu pemilu kecuali perselisihan. Nah, sekarang kebanyakan ke Bawaslu, ke Petun, ke MK. Setelah di MK ke Bawaslu lagi, sudah ke Bawaslu, Petun lagi. Nggak berhenti-berhenti, ini kasihan orang. Termasuk juga soal sengketa internal partai itu gimana formatnya supaya tidak berantakan. Nah, ini yang penting-penting yang perlu segera diubah. Sampai hari ini tidak bisa kita lihat naskah akademiknya, tidak pernah kita lihat pembahasannya. Jadi susah lah. Tapi ini undang-undang pemilu inisiatifnya DPR kan ya, atau? Hampir banyak undang-undang penting itu semua inisiatif DPR. DPR kan? Padahal presiden pasti cawe-cawe itu. Baik melalui Kementerian Dalam Negeri dan kementerian-kementerian lainnya. Nah, ini yang harus terbuka. Bagaimana bisa terbuka kalau konsep inisiatif ini kamuflase dari kepentingan pemerintah. Jadi menurut saya banyak hal lah, termasuk perbaikannya, termasuk dalam proses pembentukan undang-undangnya. Ini kita udah berapa menit sih? 50 ya? Wah. Udah banyak nih Bang yang diomongin sama Bang Ferry. Satu lagi nih Bang. Abang nih kan selaku ahli nih dalam hukum tata negara. Nah, DPR ini Bang, sebaiknya ke depan itu mungkin nanti kan ada paket undang-undang MD3 yang disatukan dengan paket politik itu. Nah, kelembagaan DPR, DPD ini yang menurut kami itu, DPD apalagi ya, kayak NGO dibayarin uang negara itu Bang. Jadi kalau menurut Abang tuh gimana ke depannya untuk perbaikan kelembagaan DPR nih? Sebenarnya ada kutukan yang sulit dilepaskan. Kalau di mana-mana lembaga kamar tinggi ya istilahnya ya, di parlemen itu selalu yang lahir dulu kamar tingginya, baru kamar rendahnya. Di Inggris sejarahnya kan kaum bangsawan dulu tuh di kamar parlemennya, baru kemudian House of Commons ya, kamarnya rakyat baru masuk. Di Amerika serentak, Senat dan House-nya berbarengan, direkayasa. Di Indonesia terbalik, kamar rendah dulu DPR. Nah, begitu perubahan konstitusi, kita minta tuntut 2 kamar. Karena mayoritas anggota MPR yang melakukan perubahan konstitusi adalah anggota DPR, nggak mau mereka berbagi kewenangan. Sehingga lahirlah lembaga tinggi yang dianaktirikan, namanya DPD. Ya. Nah, DPD juga tidak paham kerja-kerja konstitusionalnya. Karena mereka jadi pengekor DPR. Sehingga dia jadi anak tiri selalu. Jadi kalau anak tiri mau berkembang, dia harus percaya diri bahwa kemampuanlah yang membuat mereka berubah. Nah, kalau kemudian undang-undang MD3 memisahkan, makin dia anak tiri kan ini. Kalau mereka satu, kalau jomblang betul, tidak mungkin. Harus adalah
setaraannya ya, baik dari hak anggota, hak lembaga ya. Walaupun di Undang-Undang Dasar banyak kelemahan ya, 22D ya. 20D atau 22D? 20D. 22D, sorry. Itu soal kewenangan DPD itu kan banyak kelemahan. Terbatas ke beberapa isu saja. Nah, kalau kemudian sudah kewenangannya lemah, hak dari anggota dan hak lembaganya dibedakan terlalu jauh, susah. Cara membedakannya terlalu jauh, dipecah nih. Ini jangan-jangan bagian dari strategi untuk mengkampanyekan pembubaran DPD juga ya. Jadi kalau memang niatnya memperkuat DPD, ini undang-undang ini harus tetap satu, minimal undang-undang MD2. Karena DPRD kan memang bagian dari pemerintahan daerah ya, bukan konsep legislasi nasional. Jadi kalau memang MD2 itu dipertahankan, sudah tepat bagi DPD, tidak membuat DPD dianaktirikan, kewenangannya yang lemah masih bisa diperkuat dengan hak yang setara. Nah, saya mengusulkan DPD nggak apa-apa kewenangannya tidak bertambah, karena memang agak rumit di Undang-Undang Dasar. Tapi yang diperkuat adalah personalisasi anggota. Jadi anggotanya, karena kan memang anggota kan, bukan partai itu kan. Nah, sejauh ini anggota DPD tidak punya keberanian dalam banyak hal. Malah ngikut semua DPR. Kalau saya bilang ke DPD, mau kuat, gambarannya sederhana. Apa saja yang dikerjakan DPR dibenci oleh publik, DPD bilang lain gitu ya. Revisi KPK, DPD bilang kurang ajar DPR. DPD nggak setuju. Revisi pilkada, kurang ajar DPR, DPD nggak setuju. Ini tidak ada yang muncul. Ya kalau mau muncul barengan, takut. Nah, padahal konsep Senat itu, DPD itu adalah muncullah person-person yang mengontrol kepentingan publik daerah yang sedang dijalankan oleh DPR dan pemerintah. Oke, artinya DPD ini juga kalau ibarat mata kiri, kedap-kedip doang. Ya. Oke Bang, satu kata deh Bang terakhir untuk DPR Bang. Apa Bang? Mohon perhatikan rakyat yang mulai sudah bosan dengan peran-peran lembaga legislatif. Mereka sudah turun mempertanyakan, tidak lagi percaya. Dan mestinya punya kesadaran bagi DPR bahwa jangan diabaikan. Karena begitu rakyat terus diabaikan, ceritanya akan sama. Berbagai reformasi, revolusi, perbaikan dan segala macam itu muncul karena antara yang diinginkan rakyat berbeda dengan yang diperjuangkan parlemen atau lembaga legislatif. Mudah-mudahan DPR insaf ya. Amin. Dan Ramadan kemarin dapat hidayah ya, sehingga DPR jadi lebih baik. Dan walaupun ini rumit, tapi kita selalu berharap kepada anggota parlemen. Oke, mantap. Gitu kali ya podcast kali ini ya, Parlemen Watch Podcast. Sekali lagi saya nggak mau menyimpulkan, Bang Ferry juga nggak menyimpulkan, biar kawan-kawan sendiri yang menyimpulkan bahwasanya parlemen kita banyak sekali yang harus diperbaiki gitu ya, khususnya DPR maupun DPD. Oke, itu saja dari kita. Sampai jumpa lagi di Parlemen Watch Podcast berikutnya. Bye.